Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Mem Widya Parimita SEMPA selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syafa Prameswari dengan NIM 1703521019 dari Prodi D4 Administrasi Perkantoran Digital kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai tentang judul Prinsip dari Komunikasi Bisnis. Di sini ada tentang prinsip dari komunikasi bisnis. Bahwa Michelle Jones berkata, beliau mengungkapkan kata-kata kesuksesan bisnis bergantung pada komunikasi yang efektif, percakapan yang sederhana, dan sudut pandang Anda mempromosikan komunikasi semacamnya. Cara terbaik untuk menyusun pesan bisnis yang efektif adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip komunikasi bisnis ke semua jenis pesan bisnis. Karena dalam lingkungan bisnis yang kompetitif saat ini, meningkatkan komunikasi dengan klien adalah salah satu cara untuk mendorong kesuksesan bisnis. Prinsip komunikasi dasar adalah membuat pesan singkat dan juga sederhana. Prinsip ini memiliki singkatan KISS, yang merupakan singkatan dari Keep It Short and Simple. Untuk berkomunikasi secara efektif, terapkan gaya bisnis yang ramah dan juga untuk mudah dipahami sesuai dengan prinsip KISS. Maka dari itu, hasil dari pesan yang Anda sudah buat akan menjadi ringkas, mudah dipahami, dan juga lugas. Selanjutnya ada tentang memilih kata. Apa sih kata-kata itu? Kata-kata adalah unit terkecil dari pesan. Berikan sebuah perhatian pada setiap kata untuk memastikan bahwa teks tersebut adalah kata-kata yang efektif. Kata yang efektif adalah kata yang akan dipahami penerima dan yang akan menimbulkan respons yang Anda inginkan. Anda dapat meningkatkan kemampuan untuk memilih kata dengan cara yaitu yang pertama ada menggunakan kamus thesaurus. Dan yang kedua ada mengikuti keenam prinsip komunikasi bisnis. Yang pertama ini ada tentang menggunakan kamus dan thesaurus, bahwa dalam menggunakan kamus untuk memilih kata sehingga dapat meningkatkan kekuatan untuk memilih kata yang paling tepat untuk setiap pesan-pesan yang telah dibuat. Kamus sendiri adalah referensi kata yang memberikan arti kata, ejaan yang dapat diterima, tanda hubungan, kapitalisasi, pengucapan, dan juga sinonim. Thesaurus memberikan sinonim dan juga nuansa makna yang berbeda. Thesaurus dapat memberikan kata-kata yang paling sederhana dan tepat untuk pesan Anda yang telah dibuat. Kedua referensi ini membantu kita dalam memilih kata dan menghindari penggunaan kata yang sama secara berlebihan dengan menyediakan sinonim atau kata dengan arti yang serupa. Nah, selain dari kamus dan thesaurus tersebut, ada juga yang dapat diterapkan dari 6 prinsip atau 6 asas dalam memilih kata-kata untuk pesannya menjadi efektif, yaitu pilih kata-kata yang dapat dimengerti, pilih kata yang akan dipahami oleh si penerima. Sebelum menulis pesan, perlu menganalisis pengetahuan, minat, pendapat, dan juga reaksi emosional si penerimanya. Kata-kata yang dapat dimengerti biasanya itu kata-kata yang lebih singkat atau lebih pendek. Contohnya seperti kata-kata terburu-buru, membantu, mengakhiri, dan juga mementingkan diri sendiri. Bukan hanya contoh tersebut saja, masih banyak lagi kata-kata pendek yang lainnya. Selanjutnya, yang kedua, yaitu menggunakan kata-kata yang spesifik dan juga tepat. Kata-kata spesifik memiliki arti yang jelas dan tepat, maka kita perlu menggunakan kata-kata khusus untuk kejelasannya. Kata-kata yang dipilih untuk pesan harus sangat tepat sehingga secara akurat mencerminkan apa yang Anda inginkan oleh si penerima agar mudah dipahami. Kata-kata yang tidak jelas atau abstrak adalah kata-kata yang tidak pasti dan tidak memiliki arti khusus yang sama untuk setiap penerima pesan.
Maka dari itu, kata-kata yang abstrak memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda juga. Maka di sini dalam menulis pesan bisnis kita memerlukan perhatian agar spesifik dan juga tepat agar tersampaikan dengan jelas. Selanjutnya, yang ketiga ada pilih kata-kata yang kuat. Yang mana dalam kata yang kuat itu artinya adalah kata yang menciptakan gambaran yang hidup di benak penerima. Kata kerja dan kata benda adalah kata-kata yang paling kuat. Maka dari itu, kita perlu menghilangkan kata-kata yang tidak perlu digunakan. Ada juga kata kerja yang terkuat seperti kata kerja yang mengungkapkan tindakan, seperti mengidentifikasi, menjelaskan, melebur. Daripada keadaan dengan bahasa Inggrisnya seperti is, are, was, were. Menggunakan kata-kata kerja keadaan dengan hemat. Selanjutnya, yaitu ada prinsip yang keempat. Maka kita perlu tekankan kata-kata yang positif. Komunikator yang efektif memiliki sikap positif dan bisa melakukannya. Kata positif dapat membantu mencapai sebuah tujuan komunikasi. Komunikasikan pesan yang bisa dilakukan kepada si penerima dengan memilih kata-kata yang positif dan menghindari kata-kata yang negatif. Yang kelima, ada menghindari penggunaan kata-kata yang berlebihan. Kata yang terlalu sering digunakan adalah kata yang kehilangan keefektifannya, karena terlalu banyak digunakan dalam pesan tersebut. Maka kata yang terlalu sering digunakan, kata yang kehilangan keefektifannya karena terlalu banyak digunakan dalam percakapan normal atau dalam pesan yang tertulis. Yang keenam, hindari kata-kata usang. Sebuah kata usang adalah salah satu yang out of date, sombong, membosankan, atau juga kaku. Pesan bisnis di tahun yang sebelumnya itu menggunakan kata-kata dan ekspresi yang formal dan tidak alami, dan terus muncul dalam pesan bisnis saat ini. Maka percakapan sehari-hari tidak menggunakan kata-kata ini dan harus dihapus dalam penggunaan komunikasi bisnis. Selanjutnya, materi mengenai mengembangkan kalimat. Pebisnis lebih menyukai komunikasi yang ringkas, efisien, dan juga efektif. Berikut ini merupakan prinsip untuk mengembangkan kalimat yang lebih jelas. Yang pertama itu ada prinsip buat kalimat yang lebih jelas. Gunakan kalimat yang singkat dan jelas, suara aktif, dan penekanan yang tepat. Karena kalimat yang jelas memiliki kesatuan. Yang kedua, ada prinsip menggunakan kalimat pendek. Kalimat pendek lebih efektif daripada kalimat yang panjang. Nah, untuk sebuah penerima tingkat rata-rata, kalimat pendek itu harus berkisar antara 15 dan juga 20 kata. Variasikan panjang kalimat untuk memberikan minat untuk menghilangkan efek tumpul dan putus-putus dari terlalu banyaknya kalimat pendek. Maka dari itu, buatlah kalimat pendek dengan menghilangkan kata-kata yang tidak perlu. Selanjutnya ada prinsip yang ketiga, yaitu pilih suara aktif dalam sebuah kalimat. Kalimat yang menggunakan suara aktif dari kata kerja berkomunikasi itu lebih jelas, ringkas, dan kuat daripada kalimat yang pasif. Dalam suara aktif, subjek melakukan acting. Dalam suara pasif, subjek maka ditindaklanjuti. Nah, suara aktif ini lebih langsung, lebih kuat, dan juga lebih bertenaga daripada suara yang pasif. Suara pasif dapat digunakan untuk menambah variasi atau untuk tidak menekankan sebuah ide. Selanjutnya ada prinsip yang keempat, berikan penekanan pada kalimat yang tepat. Memberi penekanan yang tepat pada kalimat Anda berarti menekankan ide-ide penting dan tidak menekankan ide-ide yang tidak penting. Gunakan desain kalimat untuk menekankan ide pentingnya. Anda dapat menekankan atau tidak menekankan suatu ide dengan beberapa cara, yaitu dengan cara menggunakan lokasi, menggunakan struktur kalimat, memberi penekanan pada poin penting, spesifik, umum, menggunakan format.
Lalu ada mengulangi kata kuncinya, dan yang terakhir, menggunakan mekanisme cara. Materi selanjutnya ada membentuk paragraf. Mengembangkan paragraf yang jelas, ringkas, logis, koheren, dan juga efektif. Paragraf membantu mengatur pemikiran si penerima. Nah, ada berapa panjang pendeknya dalam paragraf ya? Untuk panjang pendek dalam paragraf dalam membuat surat bisnis atau memo, sebuah paragraf pendeknya itu dapat memiliki satu baris. Paragraf pendek biasanya atau rata-rata terdiri dari 4 sampai 5 baris. Sedangkan untuk paragraf panjangnya itu adalah sekitar 8 baris ataupun lebih. Nah, untuk paragraf dalam laporan bisnisnya, sebuah paragraf pendeknya itu terdiri dari 2 baris. Paragraf pendek yang rata-ratanya itu terdiri dari 6 sampai 7 baris. Sedangkan paragraf panjangnya itu berkisar antara 12 baris ataupun lebih. Di sini ada prinsip dalam membentuk sebuah paragraf, yaitu yang pertama, bahwa kita perlu menggunakan paragraf yang pendek agar mudah dipahami. Lalu yang kedua, memberi kesatuan paragraf agar saling sambung satu sama lain, dan agar akurat dalam penyampaian pesannya. Lalu ada prinsip ketiga, mengatur paragraf secara logis. Karena jika paragrafnya tidak beraturan, maka pembaca akan merasa kekeliruan ataupun merasa kesulitan dalam membaca teks dari pesan tersebut. Selanjutnya, prinsip keempat itu memberikan penekanan yang tepat pada paragraf. Jika ada poin-poin penting, maka kita memerlukan penekanan dari kata tersebut agar jelas poin yang tersampaikannya. Selanjutnya, prinsip kelima, memberikan koherensi paragraf. Di sini selanjutnya materinya menggunakan bahasa yang tidak bias. Bahwasannya, menggunakan alternatif yang sesuai untuk memastikan bahasa yang tidak bias dalam pesan. Penggunaan bahasa yang tidak memihak merupakan pertimbangan terakhir dan penting dalam penyusunan pesan. Perlakuan yang adil dan seimbang terhadap semua individu tanpa memandang ras, jenis kelamin, budaya, usia, kemampuan, agama, atau status sosial ekonomi merupakan hal yang esensial dalam demokrasi. Bahwasannya di sini kita harus menghindari bahasa bias gender. Menggunakan bahasa gender yang tidak memihak merupakan tantangan khusus karena struktur bahasa Inggrisnya. Bahwasannya bahasa Inggris menyiratkan stereotip pria dan wanita karena yang pertama itu penggunaan umum kata ganti tunggal maskulin. Dan yang kedua itu ada penggunaan kata manusia yang secara umum. Dan yang ketiga ada penggunaan kata, frasa, dan konstruksi tertentu yang cenderung memberikan stereotip pada kelompok atau juga individu. Selanjutnya ada menghindari bahasa bias lainnya. Hindari stereotip negatif. Jangan menggunakan bahasa yang meremehkan, menyinggung, ataupun mempermalukan orang lain. Karena untuk memperlakukan orang dari ras dan budaya yang berbeda dengan cara yang bebas biasnya. Hindari semua stereotip negatif dari kelompok manapun. Selanjutnya ada menulis dengan gaya. Terapkan gaya penulisan Anda untuk mempersonalisasikan pesan Anda sendiri. Tulis pesan yang mencerminkan diri Anda. Gunakan kata-kata kombinasi kata-kata yang tidak hanya dipahami oleh si penerima, tetapi juga mengungkapkan siapa Anda, kata-kata yang memberi gaya, dan juga perbedaan pada pesan Anda. Komunikator yang efektif memberikan pemikiran atau waktu untuk apa yang mereka katakan dan mereka tulis. Anda juga perlu belajar dan juga berusaha, bisa juga meningkatkan kemampuan untuk menjadi seorang komunikator yang efektif dalam karir profesional dan kehidupan pribadi Anda.
Ingatlah untuk menggunakan sudut pandang, terapkan prinsip-prinsip komunikasi bisnis, dan jadilah diri Anda sendiri. Maka Anda akan menjadi komunikator bisnis yang hebat. Selanjutnya di sini saya mengambil topik dari artikel lain dan saya memasukkan topik tentang unsur pokok komunikasi bisnis. Bahwasannya, dalam komunikasi bisnis ini ternyata mempunyai 6 unsur pokok, yaitu yang pertama memiliki tujuan, pertukaran, gagasan, opini, informasi, instruksi, menggunakan saluran personal atau interpersonal, impersonal. Selanjutnya menggunakan simbol ataupun sinyal, dan yang terakhir penyampaian tujuan organisasi. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang mengenai memiliki tujuan dalam 6 unsur tersebut bahwa artinya itu komunikasi bisnis harus memiliki tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sejalan dengan tujuan organisasi. Lalu yang kedua itu ada pertukaran. Dalam hal ini melibatkan paling tidak 2 orang atau lebih, yakni seorang komunikator dan juga si komunikannya. Yang ketiga ada gagasan, opini, informasi, instruksi merupakan sebuah isi dari pesan yang bentuknya beragam bergantung dari tujuan, situasi, dan juga kondisinya. Yang keempat, menggunakan saluran personal atau impersonal yang mungkin bersifat tatap muka, menggunakan media tertentu, atau melalui media yang menjangkau jutaan orang secara bersamaan. Yang kelima, menggunakan simbol ataupun sinyal, yang maksudnya itu merupakan alat atau sebuah metode yang dapat dimengerti, dipahami oleh si penerima untuk menyampaikan atau mempertukarkan pesan tersebut. Dan yang terakhir ada pencapaian tujuan organisasi. Salah satu karakteristik yang membedakan organisasi atau lembaga formal dan informal adalah adanya sebuah tujuan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Selanjutnya ini mengenai tentang karakteristik komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis ternyata memiliki karakter yang khas dari komunikasi-komunikasi lainnya. Nah, di sini ada beberapa karakteristik komunikasi bisnis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi bisnis berorientasi pada tujuan tertentu. Yang kedua, keberhasilan komunikasi bisnis merupakan tanggung jawab komunikator. Yang ketiga, pesan-pesan bisnis mencerminkan siapa sih komunikator dan organisasinya atau si perusahaannya. Dan di sini ada poin tentang membangun kemampuan berkomunikasi. Saya ingin menyampaikan bahwa sebuah perbandingan tentang mengenai penggunaan komunikasi lisan dan juga komunikasi tulisan. Bahwa di sini komunikasi lisan itu bersifat personal, efektif untuk gagasan yang relatif lebih sederhana, lalu ada memberikan sebuah umpan balik yang sederhana, dan juga off the record. Sedangkan komunikasi yang tertulis itu bersifatnya formal atau resmi, efektif untuk gagasan yang relatif kompleks, memberikan umpan balik yang tertunda, dan yang terakhir bahwa komunikasi tertulis itu ada catatan resminya. Baik, di sini saya akan menyimpulkan tentang presentasi atau poin-poin sebelumnya, bahwa di dalam komunikasi bisnis, kita perlu mengidentifikasi kata terlebih dahulu yang akan dipahami oleh si penerima, dan akan menimbulkan respons yang diinginkan. Dengan menerapkan 6 prinsip seperti yang pertama itu memiliki kata yang dapat dimengerti, yang kedua menggunakan kata yang spesifik dan juga tepat, yang ketiga memilih kata yang kuat, yang keempat menekankan kata yang positif, dan yang kelima menghindari kata yang berlebihan, dan yang terakhir menghindari kata-kata yang usang. Selanjutnya, bahwa kita perlu melakukan pendiskusian terlebih dahulu untuk membuat kalimat yang lebih jelas, ringkas, dan juga efektif. Selanjutnya, mengembangkan paragraf yang jelas, ringkas, logis, koheren, dan juga efektif. Gunakan alternatif yang sesuai untuk memastikan bahasa yang tidak bias dalam pesan tersebut.
perlu melakukan penerapan gaya penulisan dari diri sendiri untuk mempersonalisasi pesan Anda. Selanjutnya, kita memerlukan perhatian atau memperhatikan dan menerapkan keenam unsur pokok komunikasi bisnis, seperti memiliki tujuan, pertukaran, gagasan, opini, informasi, instruksi. Selanjutnya, itu ada keempat, menggunakan saluran personal atau impersonal. Yang kelima, menggunakan simbol ataupun sinyal. Lalu ada pencapaian tujuan organisasi agar komunikasi tersampaikan dengan jelas. Komunikasi bisnis juga ternyata memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan komunikasi-komunikasi lainnya. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.